Visitors, kita kembali lagi di Catatan Visi. Dan kali ini kita masuk ke acara Tanya Ustadz. Sekarang sudah bersama dengan Ustadz Abdurrahman Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Irda. Nah, pertanyaan yang ketiga. Ini lucu nih pertanyaan ini Ustadz. Oke. Ini kayaknya mungkin ditanyakan sama jamaah laki-laki ya. Apa benar kalau habis umroh itu wajib botak Ustadz? Jadi, ingat nggak kemarin Ustadz? Kita kan pergi bareng. Iya Ustadz. Ustadz tapi nggak botak Ustadz. Nah, kan gitu. Ustadz batuk dulu. Jadi pertanyaan itu menarik. Karena banyak orang kan yang nggak pede sebetulnya. Betul. Ini keindahan daripada Islam tuh begitu, Irda. Jadi Islam itu tidak menyulitkan. Maka dikatakan ada yassir wala tu'assir. Permudah, jangan kau persulit. Ya. Itu konsep Islam. Islam itu tidak pernah mempersulit daripada umatnya, pemeluknya. Enggak. Ya. Nah, salah satu bagiannya adalah dalam tahallul. Ini kan berkaitan dengan tahallul. Tahallul, betul. Baik pada saat umroh ataupun haji. Nah, memang bicara yang namanya botak itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Karena dia sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Orang yang dibotak dengan orang yang tidak dibotak secara ganjaran sudah barang tentu jauh. Gitu. Kenapa? Karena melaksanakan sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bedakan antara sunnah dan wajib. Jadi bicara botaknya sunnah, wajibnya harus potong. Berapa potongan tersebut? Dia 3 helai, 7 helai, itu udah cukup. Nah gitu kan, 3 helai udah cukup bagi laki-laki. Sehingga pada akhirnya dia tidak mencukur lagi. Juga nggak masalah. Nggak ada masalah. Dan tidak akan bermasalah pada penampilan Anda ketika Anda kurang percaya diri untuk botak. Sebagaimana yang ngomong, begitulah kira-kira. Jadi terjawab ya, nggak harus botak setelah pulang dari umroh. Betul, tetap masih bisa ganteng visitor, tenang aja. Tenang aja, nggak usah khawatir. Lanjut. Nah, ini pertanyaan yang juga menarik nih Ustadz ya, karena sekarang kan sudah ada namanya pembiayaan syariah. Betul. Gitu ya, Ustadz, yang dimana banyak juga, salah satunya visitors juga menggunakan itu. Yang jamaah bisa DP dulu, bayar DP dulu, lalu berangkat umroh dulu, kemudian bayar cicilannya kemudian setelah pulang dari umroh. Betul. Nah, itu hukumnya seperti apa Ustadz? Nah, artinya begini, bahwa fatwa ulama mengenai persoalan itu kan sudah dikeluarkan. Betul. Oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan di dalam memutuskan atau memfatwakan daripada suatu perkara atau suatu hukum, sudah barang tentu pula ulama-ulama kita di MUI tidak akan mudah atau gampang memberikan fatwa. Pasti mereka hati-hati dan mereka juga teliti di dalam hal tersebut, sehingga pada akhirnya keluarlah fatwa itu. Untuk pembiayaan perjalanan ibadah umroh menggunakan akad ijarah multijasa. Akad-akad yang digunakan oleh Amitra ini adalah akad-akad yang sesuai dengan syariah. Bagian takzir yaitu merupakan sanksi bagi orang yang memang dia sebenarnya mampu tapi menunggak pembayaran. Dan sanksi ini nanti pada akhirnya juga akan kembali kepada masyarakat. Bagi masyarakat tidak perlu ragu lagi menggunakan Amitra berdasarkan ketentuan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah serta juga pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, dari fatwa inilah menjadi sandaran buat kita. Gitu kan, bahwa hal ini merupakan sesuatu yang baru. Ini kan sesuatu yang baru, zaman dulu kagak ada yang begitu. Benar. Sehingga pada akhirnya harus didiskusikan dan diberikan fatwa. Nah, fatwanya sudah keluar. Ulama mengatakan boleh selama pembiayaannya adalah syariah, gitu kan? Dan itu diterapkan oleh siapa? Oleh salah satunya katakan Amitra, ya, yang saya pernah dengar ya. Gitu. Nah, selama memang proses dan prosedurnya sesuai apa yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka hal tersebut bisa dijalankan dengan hati yang tenang. Artinya bahwa ini tidaklah bahwa hal ini tidaklah haram, bahwa hal ini diperbolehkan, dan kita bisa menjalankan umroh dengan tenang dan tidak was-was
Karena banyak orang Irda yang merasa nih sebenarnya riba nggak sih? Iya. Ini terus kemudian begini penting nggak sih? bener tuh, Gitu Ustadz. kan? Iya kan kayak begitu kan? Pertanyaannya. Nah, satu hal, jadi kalau berbicara tentang persoalan halal atau tidaknya sudah terjawab tadi. Iya. Ya Sudah kan, ada bahwa fatwanya itu ya, sudah ada Ustadz? fatwanya Betul. gitu kan. Artinya itu sudah menjadi tanggung jawab ulama yang memberikan fatwa. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah penting apa kagak sih? Mendingan gue ngumpulin aja deh, dari baru gue berangkat. Iya. Iya. Bagi orang yang punya komitmen. Betul banget Betul Ustadz. nggak? Betul banget Ustadz. Ada orang yang punya komitmen, contoh dia bikin celengan sendiri di rumah. Dibikin, kan ada celengan banyak tuh sekarang tuh Iya, di iya, online tuh. Betul. Celengan 100.000 untuk 100 juta. Iya, Ya kan. banyak Ntar ada yang tulisan 100.000, 100.000, 100.000, Iya. coret-coret sama dia tuh. Heeh. Palingan berapa hari sih? Bener Ustadz. Abis itu kepake. Mohon maaf mau beli tempe dulu. Beli ikan dulu gitu kepake. Itu yang Akhirnya menjadi kumpul. persoalannya. Bener. Tapi berbeda kalau misalkan kita pakai, memang kita sadari bahwa hal ini ilmunya itu ilmu paksain. Bener. Allahumma paksain wa adain wa usahain kan gitu Iya. kan. Kalau kita memang bisa komitmen tadi, oke lah kita boleh lebih utama itu memegang itu. Iya. Daripada mikirin utang setelah pulang umroh kan gitu kan. Lebih baik ngumpulin dulu kan gitu Iya. kan, baru kemudian berangkat. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan bagi orang-orang yang nggak komitmen dan dia tahu dirinya gitu kan masing-masing, kayaknya sih gue dah ya udah dapat 20 juta aja atau misalkan boro-boro 100 juta tabungan 20 juta gue udah tebok nih buat sono buat kemari gitu. bener. Karena yang namanya sisi manusia itu khilaf. Berbeda kalau misalkan dia seperti itu. Makanya ada yang namanya cicilan tadi. Ini pengen umroh. DP 5 juta misalkan gitu kan. Terus kemudian sisanya baru bayar. Karena ente punya tanggung jawab dan kewajiban. Betul. Pada akhirnya ente ngerasa bahwa ini harus diselesaikan. Betul. Gitu kan. Betul. Nah itu yang dikatakan dengan terpaksa gue. Emang kadang-kadang mesti begitu jadinya, gitu kan. Betul. Nah artinya silakan saja memilih, tetapi pada dasarnya apakah hal ini diperbolehkan, maka jelas secara hukum sudah ada fatwa ulama gitu kan yang membolehkan tentang persoalan itu. Kalau bicara mana lebih baiknya, ya lebih baiknya ente punya duit ente setor lunas. Iya, Kan betul. begitu bahasanya kan. Benar. Tapi kalau misalkan ente kagak bisa, lalu kemudian ente punya kerinduan terhadap yang namanya tanah suci, ingin buru-buru ke sana, dan ente sudah memahami, ini yang perlu digarisbawahi juga, ente memahami dan punya keyakinan dalam pengertian, ini di luar daripada persoalan umur ya. Ya. Artinya punya andalan di luar persoalan umur sekali lagi, bahwa dia bisa mengganti itu. Betul. Contoh misalkan kita kerja, gaji kita istilahnya nanti bisa kita sisihkan tiap bulannya. Betul. Untuk membayar itu, lalu kemudian ada biaya hidup juga buat kita masih cukup lah kan gitu kan. Maka lakukan, gak ada masalah. Ya. Jangan ngutang kagak kerja. Nah, Itu yang itu berabe. dia benar, Ustaz. Punya duit 5 juta, jebret, jetor dah ibarat kata, tolong dah Mbak Irda dibantulah gitu kan istilahnya pembiayaannya gitu kan lewat syariah ini ya. Tahu-tahu habis selesai ya kerja kagak apa kagak bodo amat, bisa nah bayar. ini nggak bisa bayar. Dan itu yang nggak boleh. Benar. Nah, Harus itu. sudah komitmen sejak awal ya bahwa nantinya Betul. mampu juga untuk membayarkan. Benar sekali. Dan sebenarnya pembiayaan syariah ini juga memudahkan Betul, ya, pada Ustaz, ya. hakikatnya memudahkan kita, gitu kan, yang rindu akan Baitullah, gitu kan, Iya. kapan saya akan ke sana, kalau saya nunggu dulu saya, nanti punya duit begini, aduh tapi lama, tapi belum tentu, saya khawatir, justru kadang-kadang berkaitan, saya apa sampai nggak ya umur saya, gitu kan, ditambah kebaikan itu harus disegerakan kan, Betul. ya kan, Betul. ya udahlah Bismillah dah. Nah urusan nantinya bayar utang kerja keras. Betul. Mana mungkin Allah Ta'ala membiarkan hamba-hambanya yang punya tujuan kebaikan. Betul. Nah, betul. Nanti rezekinya juga Allah yang akan Pasti. bantu ya. Maka Ustaz, ya. dasarnya adalah Keyakinan. keyakinan. Insya Allah. Alhamdulillah terjawab sudah visitors pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh langsung juga ya ditulis nih di bawah di kolom komennya. Ya, di sini boleh tulis di kolom komen atau juga boleh DM langsung ke Instagramnya visitors.universal. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Nah, jangan lupa ya subscribe YouTube channel Visitors dan like kalau kamu suka sama video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.